Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Dr. Haji Wina Roswina, SEMM CPM selaku Dekan Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Dodi Tisna Wijaya, SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Hangayomi Aji, AMD Par SEMM selaku dosen pembimbing. Dan tidak lupa juga kepada pihak PT Langen Krida Pratyangga TBK Jatinangor National Golf dan Resort yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan kegiatan magang selama 3 bulan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rivaldi dengan NIM 4122423 110393. Program Studi Manajemen Fakultas Universitas Winaya Mukti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Analisis Proses Pengadaan Barang di PT Langen Krida Pratyangga TBK Jatinangor National Golf dan Resort. Di dalam pokok pembahasan yang pertama, di sini ada latar belakang, yang kedua ada profil perusahaan, yang ketiga ada aktivitas magang, yang keempat kesimpulan dan saran, dan yang kelima refleksi diri. Yang pertama, latar belakang. Dalam kerja praktek atau magang merupakan salah satu mata kuliah dengan kegiatan praktek secara langsung mengenai gambar tentang dunia kerja yang sebenarnya. Kerja praktek ini bertujuan agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dari kegiatan tersebut yang diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan profesi. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di PT Langen Krida Pratyangga TBK Jatinangor National Golf dan Resort. Semakin berkembangnya teknologi juga berpengaruh besar terhadap berkembang pesatnya komputer dewasa ini. Hal ini membuat komputer memiliki kegunaan di berbagai bidang keilmuan dengan ruang lingkup kerja yang luas. Dengan adanya sistem komputer dapat mendukung dan mengelola serta menjadi berbagai model informasi, sehingga diharapkan dapat membantu produktivitas kerja semakin meningkat, pengeluaran waktu dan biaya semakin efektif dan efisien, serta pengolahan data dengan tingkat keakuratan tinggi dapat dicapai di PT Langen Krida Pratyangga TBK Jatinangor National Golf dan Resort. Sebagai perseroan terbatas yang dalam kegiatannya membutuhkan kemudahan dan efisiensi dalam melakukan pengadaan barang. Proses pengadaan barang atau yang biasa disebut procurement merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membeli barang, perusahaan, peralatan usaha, mesin-mesin produksi, atau bahkan bahan-bahan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, profil perusahaan. Sejarah PT Langen Krida Pratyangga TBK Jatinangor National Golf dan Resort. Perusahaan yang berdiri sejak 1986, perseroan didirikan di Bandung pada tanggal 6 Maret 1986 dengan nama PT Langen Krida Pratyangga Tbk. Bergerak di bidang usaha, jasa olahraga golf dan fasilitas lainnya untuk olahraga dan rekreasi yang awalnya diberi nama Bandung Girigahana Golf dan Resort. Pergelaran PT Langen Krida Pratyangga Tbk Anniversary Golf Tournament menjadi momen peresmian nama dan logo baru Jatinangor National Golf dan Resort pada 12 Maret 2022. PT Langen Krida Pratyangga Tbk merupakan perusahaan yang mengelola Jatinangor National Golf dan Resort. Disaksikan Direktur Utama Jatinangor National Golf dan Resort Muhammad Tajril Sapii, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir resmi meluncurkan nama dan logo baru Jatinangor National Golf dan Resort. Hari ini di-launching nama dan logo baru. Ini sebuah penantian panjang, ternyata tidak bisa cepat. 4 tahun lalu saya baru dilantik menjadi Bupati Sumedang. Saya tanyakan ini tanahnya dan tempatnya di Sumedang, tapi kok namanya Bandung. Alhamdulillah, hari ini penantian panjang itu telah selesai. Jadi, goodbye
Bandung Girigahana Golf dan Resort, welcome Jatinangor National Golf dan Resort, ujarnya. Dan di sini ada visi dan misi PT Langen Krida Pratyangga Tbk Jatinangor National Golf dan Resort. Yang pertama, mengembangkan kinerja organisasi yang dinamik dan terampil pada bidangnya produktif serta berdedikasi tinggi. Yang kedua, organisasi memiliki rencana kerja dengan sasaran yang jelas untuk mencapai tim manajemen dengan standar operasional yang mudah dijalankan, terarah, dan konsisten. Yang ketiga, menjamin fasilitas dan produk yang ditawarkan dalam kondisi selalu baik, disempurnakan dengan pelayanan yang memuaskan. Yang keempat, memberikan respon yang cepat, tepat, dan akurat atas setiap permintaan dan harapan para pelanggan yang ada. Yang kelima, publikasi yang agresif dan terarah dalam menyampaikan informasi tentang fasilitas dan produk terkini yang kita miliki dan tawarkan kepada prospek pelanggan secara luas. Dan yang terakhir, menciptakan atmosfer yang ramah di hotel dan memberikan pelayanan dengan penuh perhatian kepada pelanggan yang dengan level yang sama. Dan berikutnya, struktur organisasi. Yang pertama, manajer procurement dan logistik, Bapak Gunawan Martawiguna. Posisi manajer yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi proses pengadaan barang, serta yang menentukan keputusan di dalam perusahaan. Yang kedua, supervisor procurement dan logistik, Bapak Cecep Budi, bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi penerapan standar kerja dalam pengadaan barang. Yang ketiga, koordinator lapangan procurement dan logistik, Bapak Yudi Rizky Alamsyah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pembelian bahan baku, kebutuhan perusahaan, dan layanan untuk sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, staf procurement dan logistik, Bapak Slamet, Bapak Karyanto, Bapak Esa Wirasatya, dan Bapak Bambang Darmawan, yang bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan perusahaan, menjaga agar barang tetap tersedia untuk kebutuhan departemen lain di dalam perusahaan agar tetap terpenuhi. Yang ketiga, aktivitas magang. Di bawah ini merupakan perincian tugas sebagai departemen procurement dan logistik yang dikerjakan oleh praktikan. Yang pertama, membuat PR atau purchase request. Dokumen ini berisi permintaan pembelian barang yang dibuat oleh departemen atau individu di dalam perusahaan dikarenakan stok yang menipis atau permintaan mendadak dari user departemen lain. Purchase request berisi informasi penting seperti jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan, spesifikasi, alasan permintaan, serta perkiraan biaya. Purchase request berfungsi sebagai langkah awal dalam proses procurement untuk memastikan bahwa setiap pembelian dilakukan sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, PO atau Purchase Order, dokumen resmi yang digunakan untuk memulai proses pembelian barang. PO dibuat oleh pembeli yang nanti dikirimkan ke penjual sebagai bukti permintaan pembelian. PO berfungsi sebagai kontrak yang mengikat antara pembeli dan penjual. PO juga berisi informasi detail tentang barang yang dipesan seperti nama produk, jumlah, harga satuan, metode pembayaran, tanggal pesanan, informasi pengiriman, ketentuan diskon, nama pembeli dan penjual, dan nomor PO. Yang ketiga, lakukan pencatatan kontrabon atau dokumen yang digunakan oleh pihak pembeli sebagai bentuk konfirmasi atau klaim atas transaksi pembelian yang telah digunakan dengan pemasok. Dokumen ini biasanya berisi rincian tagihan seperti nomor faktur, jumlah barang yang diterima, harga, serta total pembayaran yang harus diselesaikan. Setelah membuat purchase order barang tersebut sampai di pengirim barang dan invoice-nya, setelah itu invoice tersebut dikontrabon.
Selanjutnya, receiving entry adalah bukti bahwa barang yang telah diterima dengan jumlah yang sesuai dengan invoice. Receiving record juga dapat diartikan sebagai dokumen laporan dari bagian receiving yang berisi semua jenis bahan atau barang yang diterima dari pengirim. Receiving diarsipkan sesuai nama supplier pada sebuah map yang ditempatkan di rak khusus. Hal ini memudahkan untuk membedakan supplier dan bulan yang sudah dibayarkan dan belum dibayarkan. Selanjutnya, store request adalah kegiatan mengambil barang yang dari gudang untuk diberikan kepada departemen lain yang membutuhkan. Sebelum mengambil barang, departemen yang membutuhkan barang dari gudang membuat form store request yang berisi jenis, barang-barang, dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh departemen lain untuk mengambil barang tersebut di gudang procurement. Yang terakhir, outgoing store request. Barang yang sudah diberikan ke user di outgoing itu tandanya bahwa barang sudah cocok dengan apa yang diminta oleh user, sehingga nantinya jumlah yang diprogram akan sesuai dengan stok yang berada di stok gudang. Selanjutnya, waktu dan jadwal pelaksanaan magang. Pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai pada tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 21 Januari 2025. Di sini pihak perusahaan membuat aturan khusus dalam berpakaian. Dari hari Senin hingga Kamis, saya memakai kemeja dan celana katun dan harus terlihat rapi. Hari Jumat menggunakan batik dan hari Sabtu menggunakan pakaian kasual yang rapi. Untuk waktu masuk hari Senin sampai Jumat saya masuk dari jam 8 dan pulang jam 4 sore. Untuk waktu istirahat 1 jam dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Untuk Sabtu saya masuk jam 8 dan pulang jam 1 siang. Untuk waktu istirahat sama jam 12 sampai jam 1 siang. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Proses procurement di PT Langen Krider Patiangga, Tbk Jatinangor National Golf dan Resort memainkan peran strategis dalam mendukung operasional perusahaan. Melalui kegiatan pengadaan barang, perusahaan dapat memastikan ketersediaan kebutuhan operasional dengan tetap menjaga efisiensi biaya. Namun, selama pelaksanaan magang ditemukan bahwa kurangnya perencanaan pengadaan seringkali menjadi pemicu munculnya pembelian mendesak. Hal ini meningkatkan biaya operasional sekaligus menurunkan efisiensi proses procurement. Selain itu, kualitas barang dari vendor yang tidak konsisten serta keterlambatan pengiriman turut menjadi kendala signifikan. Misalnya, barang yang diterima di luar jam operasional tidak hanya menambah beban kerja tetapi juga menghambat produktivitas. Kesalahan teknis pada sistem pengelolaan data procurement juga menjadi tantangan yang cukup besar. Error pada program sering mengakibatkan data hilang atau memaksa staf untuk melakukan input ulang, yang pada akhirnya menghabiskan waktu dan menurunkan produktivitas. Di sisi lain, pengalaman magang memberikan wawasan berharga tentang aktivitas procurement seperti pembuatan dokumen, purchase request, purchase order, dan pencatatan receiving record. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata tentang dinamika kerja di perusahaan sekaligus menambah keterampilan teknis peserta magang. Selanjutnya, saran. Untuk meningkatkan proses procurement, penerapan teknologi e-procurement dapat menjadi solusi efektif. Dengan sistem ini, proses pengadaan barang dapat diotomatisasi, mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi. Perencanaan pengadaan juga perlu diperkuat dengan jadwal yang struktur berdasarkan prediksi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian, pembelian mendadak yang tidak efisien dapat diminimalkan. Manajemen vendor memegang peranan penting dalam keberhasilan procurement.
Evaluasi secara berkala terhadap kinerja vendor perlu dilakukan untuk memastikan barang yang diterima serta ketepatan waktu pengiriman. Kerjasama dengan vendor juga harus diatur dalam kontrak yang jelas, termasuk sanksi untuk keterlambatan atau penurunan kualitas barang. Langkah ini dapat mendorong vendor untuk meningkatkan pelayanan mereka. Masalah teknis pada sistem IT perusahaan juga perlu diatasi. Perbaikan ini dapat dilakukan melalui pembaruan sistem secara berkala, serta pengembangan fitur-fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Departemen Procurement. Penggunaan teknologi cloud juga dapat menjadi alternatif untuk menyimpan data secara aman dan mempermudah aksesibilitas. Koordinator antara departemen harus ditingkatkan melalui rapat rutin dan komunikasi yang lebih efektif. Hal ini memungkinkan setiap departemen untuk memberikan proyeksi kebutuhan mereka dengan lebih baik, sehingga pengadaan barang dapat direncanakan dengan lebih matang. Selain itu, penyediaan barang cadangan untuk kebutuhan mendadak perlu dipastikan agar operasional perusahaan tidak terganggu. Dengan langkah-langkah ini, PT Langgeng Krida Pratiangga, TBK Jatinangor National Golf dan Resort dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan antara vendor, dan mengurangi resiko yang dihadapi dalam proses procurement. Bagi peserta magang, pengalaman ini telah memberikan pelajaran berharga dan membuka wawasan baru tentang dunia kerja yang sebenarnya. Yang kelima, refleksi diri. Selama melaksanakan magang di bagian procurement dan logistik, PT Langgeng Krida Pratiangga, TBK Jatinangor National Golf dan Resort, praktikan menyadari bahwa pengalaman ini memberikan banyak pembelajaran yang berharga, baik dari segi teknis maupun non-teknis, dalam pelaksanaan berbagai tugas seperti membuat purchase request, purchase order, memberikan order untuk departemen lain, hingga mengetahui proses audit, melakukan stock of name. Praktikan belajar pentingnya ketelitian, manajemen waktu, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Kendala yang dihadapi seperti program yang error karena sinyal, dan proses pengenalan barang yang ada di gudang, mengajarkan praktikan untuk berpikir kritis dalam mencari solusi. Praktikan juga semakin menyadari pentingnya komunikasi yang efektif, baik dengan rekan kerja maupun dengan pihak eksternal, untuk memastikan tugas dapat diselesaikan dengan baik. Pengalaman ini mengajarkan praktikan tentang pentingnya etika kerja, tanggung jawab, dan kerjasama tim, melihat langsung bagaimana staf di bagian ini mengelola pekerjaan dengan efisien, memberikan praktikan inspirasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan dedikasi dalam setiap tugas. Selain itu, praktikan juga menyadari bahwa kemampuan untuk tetap tenang dan fokus di tengah tekanan yang ada adalah hal yang sangat penting. Praktikan belajar untuk berpikir jernih dan mencari jalan keluar yang terbaik. Pengalaman ini menjadi refleksi bahwa meskipun praktikan memiliki banyak hal untuk dipelajari dan dikembangkan, praktikan merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja ke depannya. Dengan bekal pembelajaran ini, praktikan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan kontribusi yang lebih baik di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta arah selama saya menjalani magang ini. Saya menyadari bahwa laporan magang ini jauh dari kata sempurna. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan kata dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.